Seseorang yang diyakinkan untuk menentang kehendaknya sendiri akan tetap memegang pendapatnya sendiri. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie. Bagian ketiga. Bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda? Bab pertama. Anda tidak bisa menang dalam sebuah debat. Part kedua. 9 dari 10 kemungkinan, sebuah argumen akan berakhir dengan masing-masing kontestan malah menjadi lebih kokoh dalam pendapat mereka bahwa merekalah yang mutlak benar. Anda tidak bisa menang dalam sebuah debat. Anda tidak bisa. Karena kalau Anda kalah, Anda akan kalah. Dan kalau Anda menang, Anda kalah juga. Mengapa? Nah, misalkan Anda menang atas pihak lawan dan mampu menembak argumennya sehingga penuh lubang, lalu membuktikan bahwa dia salah. Lalu bagaimana? Ya, Anda akan merasa senang. Tapi bagaimana dengan dia? Anda telah membuatnya merasa rendah diri. Anda telah melukai harga dirinya. Dia akan membenci kemenangan Anda. Dan seseorang yang diyakinkan untuk menentang kehendaknya sendiri akan tetap memegang pendapatnya sendiri. Bertahun-tahun lalu, Patrick J. O'Hare bergabung dalam salah satu kelas saya. Dia hanya mendapat pendidikan formal sangat sedikit dan betapa dia menyukai pertengkaran. Dia pernah menjadi supir dan dia datang pada saya karena selama ini ia mempunyai usaha menjual truk tapi tidak membawa banyak hasil. Sedikit pertanyaan dari saya memberi fakta bahwa dia terus saja melanjutkan berdebat dan menentang orang-orang dengan siapa dia berusaha melakukan bisnis. Kalau ada seorang calon pembeli menyatakan apapun yang menghina truk yang dijualnya, Pat naik darah dan langsung menyerang pelanggan itu. Pat telah menang dalam banyak argumen pada masa-masa itu, seperti yang dia katakan pada saya. Saya sering melangkah keluar dari kantor itu dan berkata, "Saya sudah menyampaikan pada orang itu." Ya tentu saja, saya sudah mengatakan pada orang itu, tapi saya belum menjual apapun kepadanya. Masalah saya yang pertama bukanlah mengajar Pat untuk berbicara. Tugas saya yang mendesak justru melatihnya untuk menahan diri agar tidak bicara dan menghindari pertengkaran. Selanjutnya, ia menjadi salah satu penjual terkemuka untuk White Motor Company di New York. Bagaimana dia melakukan hal itu? Berikut ini adalah kisahnya. Kalau saya melangkah masuk ke kantor seorang pembeli dan orang itu berkata, "Apa? White truck? Tidak bagus. Saya tidak mau membelinya. Bahkan meskipun Anda memberinya pada saya akan membeli truk lain." Lalu saya akan berkata, "Truk lain yang Anda maksudkan itu memang truk bagus. Kalau Anda membeli truk lain itu, Anda tidak akan pernah membuat kesalahan. Truk itu dibuat oleh perusahaan bagus dan dijual oleh orang yang ahli." Saat itu dia jadi tidak mampu berbicara. Tidak tersedia lowongan untuk berdebat. Kalau dia bilang truk lain itu yang terbaik dan saya menjawabnya memang benar, dia harus berhenti. Dia tidak mungkin sepanjang sore itu terus berkata itu yang terbaik, padahal saya sudah setuju dengannya. Kami kemudian mengganti subjek dari truk lain. Lalu saya mulai membicarakan tentang hal-hal yang baik tentang truk saya. Memang dulu pernyataan seperti tadi pasti akan membuat saya naik darah. Saya akan mulai mendebat tentang truk yang lain itu. Dan semakin saya mencoba menentangnya, semakin orang itu membela truk lain. Dan semakin lama berdebat, semakin dia membeli produk pesaing saya. Sekarang, kalau saya ingat-ingat yang lalu, saya jadi sadar. Bagaimana mungkin saya pernah bisa menjual sesuatu pun? Saya sudah kehilangan bertahun-tahun hidup saya untuk bertengkar dan berdebat. Sekarang, saya harus menjaga mulut saya tertutup terus. Usaha itu memberi hasil. Seperti yang Ben Franklin biasa katakan, kalau Anda berdebat dan bersikeras dan menentang, Anda kadang-kadang memang akan mendapat kemenangan. Tapi itu adalah kemenangan kosong karena Anda tidak akan pernah memperoleh kehendak baik lawan Anda. Jadi,
renungkan sesuatu untuk diri Anda. Mana yang lebih Anda suka? Kemenangan akademis yang semu atau kehendak baik seseorang? Jarang ada orang yang memiliki keduanya. Demikian How to Win Friends and Influence People, bagian ketiga, bab pertama, part yang kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.